Salam Seduh Kopi Indonesia. Hari ini gua kedatangan tamu spesial lagi dan lagi, kedatangan tamu lagi terus menerus ya. Orang-orang kopi lagi senang podcast di sini. Padahal gua tarik-tarikin, gua paksain. Jadi kedatangan tamu istimewa dari Gading. Gading kan ya? BSD gue. Oh BSD. Yang Gading tadi apa? Rumah-rumah. Oh iya bener dong. Emang dia. Jadi dari Pantai Gading. Oh iya jauh dong. Iya. Deketan aja nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Ya, ya. Siapa dia? Silahkan diperkenalkan buat teman-teman yang lagi nonton. Oke, nama gue Rahmat Aurus Hanifah. Oke. Teman-teman biasa manggil Memet. Nyambung banget sih. Ya bisa Memet, bisa Mamat. Apa Pak depannya tadi? Rahmat. Rahmat, nggak kurus. Aurus. Oh, Aurus. Gua kira nggak kurus ya kan? Kelihatannya. Iya kelihatan nggak kurus sih. Agak buncit-buncit Iya. gitu. Met, lu dari kedai roastery atau apa nih? Gue ada roastery, ada kedai juga. Wah, keren. Namanya apa? Roastery gue namanya Racita Coffee. Racita Coffee. Racita Coffee Roastery di BSD, di Gria Loka. Kalau cafe gue di Islamic Village, Karawaci. Oke, namanya Grow. Grow Cafe. Ya, Grau, bahasa Jerman, Grau. Oh, Grau. Artinya? Abu-abu. Karena bingung mau ngapain kan. Jadi abu-abu aja lah. Roastery ada, cafe ada. Iya. Buset, orang kaya di depan gua. Wah, enggak juga. Titipan, Pak. Titipan, semuanya dititipan ya. Titipan Mulainya investor. gimana sih bisa sampai punya kayak gitu? Sebenarnya gue gawe dulu tadinya, terus begitu punya anak, gue mikir mau nyari tambahan buat beli susu. Ya kebentuklah si Racita Coffee ini. Awalnya gue buka roastery dulu. Racita ini diambil dari nama anak gue. Oke. Gitu. Berkah jadinya ya. Berkah. Makanya gue kasih nama Racita karena begitu anak gue lahir gue bikin roastery itu lah. Oke. Gitu. Terus dulu ngerosting karena belum punya mesin. Gue ngerosting di tempat kerja gitu, nitip ikut ngerosting tempat kerja. Oh, tempat kerja lu tempat roasting. Gue dulu ngasistenin kelas di asisten trainer di Pusat Pelatihan Kopi Indonesia di Menteng. Oke. Jadi bisa numpang di sana ngerosting. Numpang roasting. Kebetulan ada mesin roasting kan buat orang kelas kan, sekilo, jadi nitip aja lah. Manfaatin gitu. Manfaatin. Pada tahu gak tuh dia? Kayaknya tahu deh. Kayaknya tahu. Enggak tahu. Sekarang jadi lebih tahu sih ya. Akhirnya dibongkar emang gue. Jadi lo pertama belum punya mesin, numpang di tempat orang, nggak bilang-bilang. Bilang. Oh bilang. Sekarang baru ketahuan nih kan, baru bilang. Terus berkembang. Ya alhamdulillah lah. Cuman ya gue pindah ke BSD sebenarnya bukan sendirian gitu. Ada salah satu perusahaan PT, gue ketemunya di Aiki. Mereka memang basisnya eksportir kopi gitu. Mereka suntikin uang lah untuk gue beli mesin yang lebih besar gitu lah. Oh enak ya. Tapi investornya PT bukan perorangan. Oh. Sampai sekarang masih ada tanggung jawab ke sana dong berarti? Ya kita masih kerjasama sampai sekarang. Oke. Itu berapa? Iya. Enggak lah. Ada lah. Satu mesin lah ya. Satu mesin berupa isinya semua. Satu mesin terus sama isi kedai, isi roastery. Isi roastery semua. Wah, keren. Jadi lu dibukain ya kerjasamanya ya. Ya gitu. Oh, mantep itu. Silakan. Tadi harusnya ngopi dulu kita nih. Cheers Iya, dulu cheers ya. dulu, Ngopi iya. cheers dulu. Ya. Ngopi. Pada harus nyiapin kopi karena obrolannya panjang. 1 menit lagi selesai. Gak panjang. Racita Coffee Roaster. Nah, dari roastery ke kafenya tuh ceritanya kayak gimana? Cafe tuh sebenarnya gue pengen mengulang keberuntungan atau nyobain keberuntungan baru sebenarnya, karena basisnya gue juga dulu ngebar barista gitu. Terus 2017 gue pernah buka coffee shop, cuman ya gulung tikar lah gitu. Akhirnya gue pengen nyobain lagi bisnis coffee shop gitu. Akhirnya kebetulan ada tempat yang kosong dan gue lumayan kenal teritorinya karena gue dulu di
Karawaci lumayan lama ya, 2-3 tahunan kerja di daerah sana. Jadi gue ngerasanya oke, kayaknya marketnya kebaca nih gitu. Begitu pindah ternyata tidak. Ternyata marketnya sudah bergeser sekali ya. Ya as business lah, nggak apa-apa. Tapi sekarang masih ada kan? Masih ada. Masih survive, yang di Karawaci baru 5 bulan. Gue setelah Lebaran kemarin baru buka. Kalau roastery udah 3 tahunan lah. Roastery 3 tahun, cafe 5 bulanan. Iya. Terus lu kerja tadi sempet bilang buka 2017. Iya. Itu udah cukup lama ya dari sekarang ya. Di Perapatan Duren gue buka. Ciputat. Apa tuh namanya? Dulu namanya TMG. Belakang Alpamidi arah Kompas. Belakang Alpamidi Perapatan Duren. Depan sekolahan apa ya? Ingat-ingat nih. Belum pernah lihat sih. Emang ya itu mungkin karena ya jadinya tutup. Coba lu tambahin STMG gitu. Jadi banyak yang tahu. Iya, 2017 sudah buka kedai. Sebelumnya jadi asisten itu pelatihan. Oh enggak, gue asisten trainer itu mulai 2019. Jadi awal mulanya lu buka kedai 2017 tuh gimana ceritanya tuh? Sebenarnya ini mimpi anak dari desa aja ya, karena gue asalnya dari daerah gitu. Terus gue dulu sempat ada juga kayak lu lah, lu kan main film dan lain-lain lah. Main film dari prima bikin film gitu. Gue dulu zamannya masih ada komunitas foto dan lain-lain gitu ya. Gue sering ikutan komunitas gitu. Terus ya sering moto dan ketemu temen yang memang kebetulan suka foto dan suka kopi gitu. Fotokopi jadinya. Jadi kita bikin percetakan lah. Oh enggak dong. Ya gitu lah. Gue jilidnya aja deh. Akhirnya gue penasaran lah sama industrinya, sama kopinya gitu. Dan ini kopi yang bikin gue penasaran sama industri kopi sebenarnya secara jujur. Karena dulu origin ya. Ya karena dulu gue ngopi 3.000 manis. Enak buat gua gitu, nyaman diminumnya. Terus pada saat gua zaman keliling foto, itu kan biasa kita sekelar foto ngedit di kedai kopi. Pada zaman itu belum banyak lah. Ada satu kedai kopi di samping Unpam namanya Perkopian. Bang Sul namanya yang punya, masih inget gue sampai sekarang. Karena dia yang ngenalin itu kan gitu. Terus dia juga wartawan. Gue penasaran nih P60 nih apa nih? P60. P60 ya. Terus P60 nih apa? Kok orang pada pesen kan? Terus dulu kan ada servernya apa ya? Bahasa server lah ya, yang tinggi gitu. Terus dia dituang, terus baru minum gitu. Seloki lah kayak gini gitu. Kok unik cara minumnya menurut gue. Akhirnya gue cobain pesen P60 nih gitu. Dan begitu gue cobain ternyata pahit buat gue pada saat itu. Terus gue bilang anjing bego nih orang yang mau beli kopi ini. Gitu. Pero 3.000 manis pada saat itu. Pada saat itu P60 18.000 atau enggak 15.000 gue lupa harganya lah. Tapi makin keseringan gue sering ngobrol sama si Om Zul ini, dan dia ngejelasin industri kopi ke gue, terus ngejelasin apa sih segala macam. Makin lama ya makin bisa ngerasain gitu-gitulah. Anjing, ngomongnya anjing ngapain orang beli ya? Iya. Pahit begitu ya. Iya. Karena lucu pada saat itu kan, biasa minum kopi yang manis kok tiba-tiba orang mau beli kopi pahit. Apa yang bikin orang beli itu? Iya. Value-nya apa gitu. Iya. Value. Terus yang bikin lu jadinya enak juga gitu. Makin sering minum ternyata ada rasa yang lain ya. Selain pahit, selain rasa gosong yang bisa kita. Karena gue dulu nenek gue juga punya kebun kopi di Jawa gitu. Terus setiap habis panen ya kita biasa nyangrai kopi sendiri gitu. Ya perspektif gue awal soal kopi ya pahit aja gitu. Maksudnya pengenalan gue pertama dengan kopi kan ya kopi harus pakai gula gitu. Makanya lu di kebun ya? Ya nenek gue punya kebun, cuman nggak gede lah ya. Ada kopi sendiri tapi tetap mindsetnya adalah kopi pahit. Iya, pakai gula. Karena budaya minum di daerah
rata-rata di daerah gue lumayan salah satu penghasil robusta juga gitu. Jadi di daerah gue bukan kayak yang orang-orang kita pikirin di sini gitu kan. Kadang-kadang gue ketemu orang di Tangerang atau di Jakarta gitu, orang kopi, mereka berpikir bahwa di daerah ya orang minum kopi dengan kualitas yang bagus gitu. Dan di sana ya orang memang diajarkan untuk goreng kopi dengan gosong dan minumnya pakai gula gitu. Apa tuh sebutannya kalau istilah anak roastingan kalau goreng kopi kayak gitu? Dark roast. Dark roast. Belum French roast ya? belum dark roast. Oily. Charcoal roast. Charcoal. Ya. Nah sekarang masih kayak gitu nggak di daerah lu? Sekarang secara industri, sorry. Secara grogi dia. secara industri sebenarnya udah maju. Industri kopi per 2018-an itu udah mulai banyak kedai kopi juga. Terus orang udah mulai melek soal minum kopi Arabica, minum kopi Robusta yang non sugar dan lain-lain gitu. Dan banyak juga brewersnya. Tapi di tempat kebun nenek lo tuh udah berubah nggak pakai gula atau masih sama? Keluarga gue sekarang minum kopi nggak pakai gula. Oke. Dari mulai nyokap bokap udah nggak pakai gula lagi. Soalnya kalau misalnya masih pakai gula, gue nyalahinnya lu gitu. Lu udah kompeten ya segala macem, masih aja keluarganya masih begitu. Tapi nggak apa-apa juga sih ya. Nggak, selera kan. Selera. Balik lagi ini soal selera. Oke. Selain mesin roasting, selain roastery, cafe, terus nenek yang punya kebun, lu punya apa lagi? Nggak ada sih, itu aja. Ya gue ngikut-ngikut aja lah. Ngikut-ngikut orang. Kalau yang gue ikutin beberapa kawan gue yang memang jadi sebenarnya konsep hidup gue selalu dari gue buat dengan gimana caranya lingkungan gue harus bagus. Lingkungan gue harus bukan sejalan ya, tapi mereka juga punya tujuan yang jelas gitu. Dan syukurnya gue selalu ditemuin sama orang-orang yang memang punya itu, punya tujuan, punya targeting dan lain-lain. Gue ada salah satu kawan namanya Aldo, dia punya processing di Gayo, namanya Teluk. Gue tahu dia dari awal-awal dia main kopi gitu. Dan sampai sekarang kita masih berkawan dan gue ngikutin dia terus gitu. Kita ngejalanin beberapa proyekan kayak yang lagi kita jalanin sekarang di Bogor. Ada pembinaan untuk menaikkan kualitas dan kuantitas kebun kopi gitu. Itu dijalanin sama tim dari Aiki Jakarta. Wah, kayak gitu. Lu di situ ngapain emang? Gue sebenarnya tukang foto aja. Yang ikut-ikut aja lah. Ikut ngebantu ya. Ya karena gue nggak jago di pertanian kan, bukan orang pertanian gitu. Tapi keren sih untuk ya pemuda gitu kan, yang masih notabene masih muda 30-an. Ya gue masih 20-an. Itu malah masih 20-an ya kan, sudah mau membantu ke arah perkebunan kualitas dan kuantitas. Kita butuh yang kayak lo. Dan cuman ikut-ikut doang sama si Aldo atau juga punya bagian dari si prosesor itu? Gue lebih ke ngikut-ngikut lah. Ngikut-ngikut. Nggak ada kebun juga? Nggak ada. Nggak ada. Gue tadi mikir. Kalau kebun di Gayo ada. Punya juga? Bukan punya gue ya, punya Teluk. Cuman gue ada ya ikut di situ lah. Oke. Jadi menarik ini. Punya Teluk Gayo, cuman gue ada di situ. Gue sempet ngedenger ada ini ya di kebun kopi sekarang lagi lumayan modelnya itu kalau nggak salah kayak cluster kebun. Pernah tahu nggak? Ya. Kalau menurut lu tuh kayak gimana? Sebenarnya kalau klaster kebun kan sebenarnya konsepnya banyak dilakuin sama perkebunan yang memang udah maju setahu gue ya. Kayak misalnya kita ambil contoh Sulotko. Mereka punya klaster yang jelas. Jadi dari segi varietas, karena setiap varietas ternyata pengurusnya beda. Butuh ya kayak gitu-gitulah. Gue sebenarnya kalau ngomongin perkebunan nggak bisa terlalu banyak ngomong karena takut salah ya. Karena gue bukan orang perkebunan. Berarti lu orang apa nih?
Gue roaster aja. Roaster, kita ngomongin roaster nih, boleh dibagikan ilmunya gitu Waduh. soal roasting ya. Mulai dari basic sampai expert. belum expert sih. Oh, oke. Otodidak. Jadi itu sebenarnya roasting tuh kegiatan apa sih? Jadi roasting itu sebenarnya kegiatan menghitamkan kopi ya. Sangrai, kegiatan sangrai dengan menggunakan alat baik itu manual ataupun otomatis. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Setahu gua. Jawabannya simpel ya. Iya. Yang lebih ilmiah? Wah, nggak jago kimia, nggak jago ilmiah gua. Nah, buat lu roastingan level yang paling bagus tuh apa? Gak ada yang paling bagus, semua tergantung kebutuhan. Oh, Yoi. jawaban aman. Yoi. Ya karena kadang-kadang kebutuhannya untuk apa, gak semua level roasting bisa dipakai untuk itu sebenarnya. Ketepatannya, tujuan rasa yang mau dicapai, gitu. Kalau misalnya tujuan rasanya ke A, ya di roastingan yang ini memang gak masuk aja sebenarnya gitu. Tapi ya kalau misalnya dipaksain ya rasanya juga nggak akan semaksimal itu. Gitu. Nah, ngomongin roasting, lu dari asisten terus ya sampai punya roastery sekarang, udah berapa lama ngerosting emang? Gue ngerosting 2021 mulai gue. Oh, 2021. Baru ngerosting. 2 tahun. Iya 2 tahun. 2 tahun ya, 2021 ke 2023, 2 tahun. Nah, profile roast yang paling lu suka apa? Gue suka light roast. Ayo, ini jebakan gue sengaja nanyanya profile roast yang lu paling suka. Iya profile roasting kan. Iya. Yang paling gue suka. Iya. Secara rasa nih. Iya, terserah. Gue suka light roast. Light roast. Iya. Level roasting yang lu paling suka? Level roasting light roast. Iya. Profile roasting? Iya, kita jebak si roster ini. Sama gak sih profile dan level? Profiling. Sorry. Agak skip gua. Kalau profiling itu apa ya? Gua ngulik-ngulik aja sih sebenarnya kalau ngomongin profiling ya. Biasanya dapat satu bins, ya gue bagi-bagi aja presentasinya dan lain-lain gitu. Tapi untuk sejauh ini gue ngelakuin teknik roasting gak yang muluk-muluk sebenarnya, gak yang apa ya, gak yang ngulik-ngulik banget. Ngulik banget. Karena lebih kebutuhan komersil kali ini. Untuk sekarang kebanyakan iya, kebanyakan bukan komersil sih, kebanyakan untuk host blend. Oh ya, notabene sekarang kalau di kopi ngomong komersil tuh green beans yang nggak bagus ya. Asalan maksud gue sih tadi komersil itu ya buat jualan aja. Iya. Kalau ngomongin si profiling kan sebenarnya kalau host blend kan udah dapat satu kali, udah nih dikunci karena beansnya juga nggak ganti-ganti kan. Kalau si single origin kan sebenarnya yang profilingnya lebih banyak. Panjang itu cerita itu ya, kulik dan terus. Kebetulan mesin gua yang tadi kita sebelum ini pada nggak tahu. Kita obrolan kita sebelumnya. Adjustmentnya agak lumayan susah kalau untuk ngomongin profiling yang macam-macam. Adjustment untuk profile agak susah. Pakai mesin apa emangnya? Aduh, nggak bisa. Ditit aja. Ada lah ya. Gitu. Aduh, nggak boleh. Ya sudahlah kalau nggak mau dikasih tahu nggak apa-apa. Padahal biar sharing ke teman-teman ya, menggunakan mesin yang lu pakai sekarang tuh kendalanya apa, kelebihannya apa? Pakai mesin gue sekarang. Ya mereknya adalah salah satu merek brand lokal Indonesia yang udah lumayan. Sebenarnya secara overall mesinnya enak, bagus, gak pernah ada kendala yang gimana-gimana. Kekurangannya ya menurut gua ya agak susah adjustment dari segi suhu gitu. Kalau ngomongin airflow ya semua orang airflow-nya udah di mesin-mesin roasting yang sekarang airflow-nya udah bagus-bagus lah. Cuman untuk bagaimana caranya ngomongin ngatur ROR di tengah-tengah roasting atau dan lain-lain, adjustmentnya agak susah karena dia pakai plat lagi di atasnya dan
apa ya, gue sih yang ngasih julukan, cuman orang-orang nggak tahu, gue maksudnya nggak tahu ngasih julukannya apa. Gue bilangnya semi hot air. Semi hot air. Jadi apinya nggak langsung. Padahal dia pakai drum stainless. Harusnya kan stainless naik turunnya bisa lebih cepat dibandingin Siren. Make yang berapa kilo? Pakai 3 kilo. Sehari berapa kali roasting? Tergantung. Sebulan berapa ton? Wah, belum dong. Amin. Mudah-mudahan ke sana ya. Amin. Gue masih di ratusan kilo lah, cuman belum yang sampai tonan. Oh, udah ratusan kilo ya. Kalau 200 kilo berarti seminggu 50 kilo. Roastingnya? Iya, bisa segituan lah. Keren. Masih kecil. Kadang-kadang sehari cuman 5 kali roasting, 5 batch aja. 5 batch aja paling. Tapi oke lah. Itu udah gede juga ya. Itu lu ngerintisnya gimana sih? Pertama datengin orang untuk ngebeli biji kopi lu. Kadang-kadang gue juga penasaran sih. Untuk roastery itu nawarin awal-awalnya gimana sih ke orang-orang? Gue sebenarnya sekarang udah gak ngelakuin itu. Oh, udah gak? Dari awal pun gue berusaha untuk ngelakuin itu dan ternyata buat gue nggak kena. Yang pertama, kebanyakan roastery satu coffee shop atau kedai kopi itu udah punya langganan. Iya, betul. Atau misalnya dia udah ngambil sekian lama dan lain-lain, dan secara taste, secara karakteristik dia udah bentuk brandingnya udah kayak gini nih. Misalnya kopi susunya udah kayak gini, latte-nya udah kayak gini, dan mereka berpikir 200 kali untuk ganti house blend atau untuk ganti kopi base espresso karena akan ngerusak merubah cita rasa yang udah dibangun kan gitu dari langganan dan lain-lain gitu. Yang gue lakuin sekarang adalah gue semi bantuin orang aja untuk dibilangnya copy development lah ya. Oh, R&D. Ya, R&D produk gitu. Tapi gimana orang tahu kalau lu nggak datengin, kalau lu nggak pasarin? Gak tahu juga gue. Bingung gue jelasinnya. Karena sejauh ini gue nggak pernah nyari. Maksudnya dalam artian gini, gue nggak pernah datengin yang door to door. Awal-awal iya gue ngelakuin itu, tapi bukan yang bukan yang secara masif juga gue datengin tiap hari. Terus gue punya orang sales yang keliling canvassing bla bla bla, nggak ada. Ya dari teman ke teman awalnya, terus ya sama sih copy development juga gue dari yang cuman develop satu coffee shop, mulut ke mulut dari orang lain gitu. Mulut ke mulut. Lu ngelakuin pemasaran di sosial media juga nggak? Gue di Instagram enggak sih. Instagram cuman buat konten-konten tuh juga. Karena gue sampai sekarang masih ngelakuin semuanya sendiri. Gitu. Ngurusin sosmed, packing, roasting tuh gue masih sendiri semua. Jadi berarti roastery lu single factor. Ya gitulah gitu. Tapi kan teman-teman gua yang si investor ini yang dari si PT ini, mereka juga bantu nawarin lah sebenarnya ke teman-temannya, ke kedai-kedai kenalannya. Sebenarnya lu masarinnya dengan power of relasi ya. Power of relasi. Sama yang tadi gue bilang yang gue bilang gue tuh berusaha untuk ngasih after sales ke roastery ke kafe-kafe yang pakai kopinya Rachita. Contohnya misalnya mereka ngerekrut barista, terus barista baru gitu ya, yang non pengalaman dan lain-lain. Paling nggak gue bantu untuk gimana caranya si orang ini, si barista ini bisa kalibrasi. Training basic lah. Karena after kan gue salesnya training. Karena gue kan basicnya dulu barista, jadi ya ngerti lah untuk gimana caranya kalibrasi dan lain-lain. Makanya ya materi juga ada sisa-sisaan dulu ngasistenin kelas gitulah ya. Makanya ya gue berusaha untuk itu, dan gue juga berusaha untuk menjaga quality control dari produk gue. Anggapan gue adalah ketika si kopi gue dibuat dengan orang yang tepat, dengan pengetahuan yang bagus, atau dengan tata cara yang bagus, secara tidak langsung kopi gue juga terpromosikan. Tapi kalau misalnya yang buat kopi gue ini tidak paham
atau tidak ngerti bahkan sebasic cara kalibrasi misalnya, orang akan nanya, ini kopinya pakai siapa? Iya, nggak disalahin orangnya ya. Iya. Yang disalahin kopinya. Tuh. Dia orang akan bilang ini kopinya pakai Racita ya. Di mindset orang yang minum kopi Racita nggak enak gitu. Wah, iya ya begitu. Kasian juga jadi roaster ya. Salah bukan salah lu. Iya, Gitu. kalau enak kopinya yang dipuji baristanya. Kalau nggak enak, roasternya disalahin. Iya. Kalau roastery suka ini nggak nyalain petaninya? nah kalau roastery suka nyalahin petani nggak? Enggak sih gua. Enggak. Gue tipikal yang enggak ya. Soalnya lu kan punya kebun ya. Nyalahin diri sendiri dia dong jadi. Enggak, jadi karena gue apa ya? Alam tuh kan nggak bisa di inilah ya. Yang penting sebenarnya secara ini ketika si petani memang sudah memperlakukan pohon kopinya dan kebunnya dengan baik sih itu udah oke. Nanti kan ujungnya ada di processing kan, atau misalnya ada di si gudangnya, bener nggak nih ngeprosesnya, bener nggak storage-nya, terus bener nggak untuk gimana caranya memisahkan antara ini lo grade 1, ini lo ini sortasenya yang bener gitu, itu aja sih. Oke, udah berapa kedai sih yang lu sebagai pemasok? Kedai. Racita tuh ngirim kopi ke berapa kafe yang di handle gitu? Berapa ya? Gue bisa ratusan nih kayaknya. Enggak ratusan. Puluhan. Ya puluhan. Berarti lu juga after salesnya ke sana training juga? Nggak selalu training, tapi biasanya gue datang itu untuk misalnya ada sekalian nih tempat yang ada pesan kopi, gue bisa langsung datang nyobain espressonya. Berarti lu orang kopi banget dong? Wah, enggak juga. Ya, tapi barista udah kompeten kan? Nah, ya seharusnya udah kopi banget lah ya. Jadi gue bisa tanya-tanyain sesuatu gitu yang bisa gue bilang lu kopi banget atau lu kurang kopi. Jadi gue tunggu pertanyaan dulu diambilin dari asisten tercantik. Mana pertanyaannya? Waduh, berat nih. Pertanyaannya sederhana, simpel banget. Ini cuman ya nggak sesulit ujian kopi ya pertanyaannya ya. Tapi ya kalau untuk asik-asikan bisa bilang lu kopi banget atau lu kurang kopi. Jadi pertanyaannya ada 10. Gua ngasih waktu lu 3 detik untuk menjawab. Buset. Oh, ini pertanyaan cepat gitu ya iya, sistemnya. Cepat. Oke. Di belakang ada yang abis ini podcast gak sih? Ada satu. Tolong dikeluar dulu kali ya, biar gak denger pertanyaannya. Tapi dia udah belum sih? Belum. Oh belum ya. Sekalian itu ada tamu di luar. Tolong disambut. Peserta podcast ke-100. Kan ada kan bener? Iya tuh Om Sigit ya. Iya. Oke, ada 10 pertanyaan. Pressure nih, gue minum dulu. Oke, silakan tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Oke. Jadi ada 10 pertanyaan untuk bisa gue bilang lu kopi banget atau lu kurang kopi. Pertanyaan pertama, bisa tidak menyeduh kopi menggunakan air dingin? Bisa. Kopi favorit lu apa? Arabica. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 jenis kopi. Arabica, Robusta, Excelsa. Sebutkan metode manual brew yang lu tahu. Immersion, pour over, vacuum. Goal. Lalu lebih penting gambar atau rasa untuk latte? Dua-duanya. Sebutkan 3 daerah penghasil kopi di Indonesia yang paling besar. Gayo, Flores, Bali. Oke, apakah americano menggunakan susu? Tidak. Apakah affogato menggunakan susu? Tidak. Natural process merupakan teknik merosting kopi, betul atau salah? Salah. 1 kata untuk kopi. Hitam. Gokil sih ini 10-10-nya kejawab lu, orang pertama yang menjawab dengan benar 10-10-nya. Berarti gue kompeten dah Iya, ya. kayaknya lu udah ini ya. Udah nyontek duluan ya pertanyaannya. Enggak. Pantes Nonton doang ya? Pantes kemarin nilai tertinggi ya. Iya. Lu yang dapat hadiah ya? Iya. Oh, yang dapat 3 itu ya. Jadi kalau lu ngelihat di buat teman-teman yang ngelihat di video sebelumnya ya, yang ujian sertifikasi ada 3 orang yang dipanggil maju ke depan sebagai terbaik di uji sertifikasi itu. Dan dia orangnya ternyata gua nggak nih. So dan ini adalah penghujung acaranya. Gua say thank you banget udah mau datang ke sini. Tapi sebelum kita berpisah, gua pengen lu ngasih 1 quotes ataupun apapun kalimatnya yang memotivasi para pelaku
pegiat kopi. Waktu dan tempat dipersilakan. Waduh, apa nih? Kunci dari sebuah industri adalah bahan baku. Jadi sebagai negara dengan kearifan lokal, dengan keberuntungan atau dengan kesuburan, dengan banyaknya gunung vulkanik di Indonesia, gue harap kopi Indonesia kedepannya bisa terus maju, petani-petaninya lebih teredukasi, kualitasnya naik, kuantitasnya juga naik. Karena kalau banyak orang yang lupa akan hulunya, lupa akan bahan bakunya, industrinya cuma jadi cerita. Karena kita akan pakai bahan baku orang lain. Oke. Itu aja sih. Jadi keren. dengan lu di hilir jangan sampai lupain hulunya, itu aja. The best sih, pakai produk-produk dalam negeri. Betul. Oke. Bangga kopi Indonesia. Iya, bangga kopi Indonesia. Thank you banget Thank you. kehadirannya. Rachita, Thank you. semoga tetap jaya terus. Dan Amin. teman-teman yang nonton jangan lupa untuk follow Instagramnya Rachita Coffee Roaster. @Rachita Coffee Roaster. Jangan lupa juga follow Seduhan Project. Dan thank you udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika bermanfaat. And see you in the next video. Bye.